Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat menjadi rasul. Ada siapa yang mengangkat rasul dan para saksinya siapa? Oh, jadi gini, Bung. Kata rasul itu, kata nabi itu hanya ada di dalam Al-Quran. Orang Kristen itu cuma ngambil-ngambil dari Al-Quran aja, dari terjemahan Al-Quran. Jadi Anda harus pahami dulu, nabi itu adalah oknum yang dipilih Tuhan untuk menerima firman. Rasul itu adalah seorang nabi. Jadi rasul itu sama dengan seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya untuk kepada seluruh umat manusia. Nah, siapa jadi saksi? Seluruh Arab, Jazirah Arab dan seluruh umat Islam sampai hari ini menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bersaksi bahwa beliau adalah Nabiullah, Rasulullah. Itu syahadatain, dua syahadat yang ada di dalam konsep keislaman umat Islam. Jadi siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan beliau? Kami, seluruh umat Islam. Alam semesta ini yang menjadi saksi. Anda juga sebenarnya adalah saksi kenabian beliau, tapi Anda menolaknya. Makanya Anda disebut kufur. Apa bukti kesaksian kenabian beliau? Beliau menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quran. Wahyunya apakah untuk dirinya sendiri? Al-Quran itu tidak, untuk seluruh umat manusia. Apakah mata Anda buta? Anda melihat itu? Apakah kuping Anda tuli tidak mendengarkan itu? Al-Quran dibacakan di seluruh penjuru bumi, berasal dari Rasulullah. Al-Quran diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itulah saksi. Alam semesta ini menjadi saksi atas kenabian beliau. Yang mengingkari atas kenabian dan kerasulan beliau, itulah kufur, orang-orang kafir. Iya bang, maksud aku yang pertama menerima wahyu itu diangkat menjadi rasul, dan para saksinya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menerima wahyu, disaksikan oleh malaikat Jibril, Roh Kudus, Allah Subhanahu wa taala, istrinya Khadijah, Gua Hira dan sejazirah Arab. Ketika kemudian beliau menerima wahyu pertama yang menjadi saksi, ada ayatnya dalam Al-Quran. Maksudnya? Yang terima wahyu para saksinya siapa yang diangkat menjadi rasul? Oh tidak, Al-Quran itu bukan surat kabar. Al-Quran itu bukan seperti kitab Anda, surat kabar. Kalau kitab Anda itu surat kabar. Lukas, Markus, penulis Yohanes, penulis Matius melakukan penelitian. Menurut si Fulan, menurut si Pulan, menurut si Baco, Lai, menurut Padale. Di situ Bang Juma dia tanya dalil itu. Tidak ada dalilnya tentang kesaksian tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya tanya sama saudara pertanyaan yang sama. Siapa saksi melihat Adam alaihissalam bercakap-cakap dengan Tuhan? Silakan. Orang awam bang. Ya, orang awam pertanyaannya begitu. Bang Juma ini harusnya kalau orang awam itu bertanya, bagaimana caranya bisa membaca Quran? Wah, saksi-saksi. Giliran ditanya kitabnya kok awam. Berarti kalau Anda awam berbicara mengenai kesaksian tentang Nabi Muhammad, Anda belum layak. Jawaban saya juga ketika Anda bertanya tentang siapa saksi, saya mengatakan Anda masih awam, belum layak untuk membahas itu. Semua orang. Guruna aku dikit ya. Itu para saksi. Silakan. Cahayanya dari sini. Merakor gini itu jadi diam dulu, gue mau ngomong. Jadi gini ya, Merakor mengenai kesaksian siapa yang menyaksikan ketika wahyu turun kepada Nabi, itu sama seperti tidak ada saksinya ketika Yesus turun ke rahim Maria gitu. Nggak ada manusia yang mampu menyaksikan gitu loh. Jangan ke situ deh, kalau ke situ dia awam. Loh, tapi gini posisinya, karena kan dia awam. Makanya di sini kita izin dia berubah. Kita izin dia. Nah gitu lah. Bang Gores, Merakor ya. Kalau enggak, Bang Gores, bentar sedikit. Lagian Anda dapat standar dari mana kalau seseorang diangkat jadi nabi harus ada saksinya, itu dapat dari mana Anda? Berarti nggak ada dalam Al-Quran. Enggak, saya tanya, Anda dapat standar seperti itu dari siapa? Padahal Al-Quran bukan ada dalam Al-Quran, gitu aja nggak. Al-Quran itu bukan surat kabar. Tidak seperti kitab Anda itu surat kabar robe, beda. Nih ya, saya kasih Beda. tahu ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 96, di situ Allah sendiri menegaskan tidak perlu saksi. Nih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan bukan ini ya. Sebentar. Surah Al-Isra ayat 96. Ayat 1 bukan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bentar saya carikan Al-Isra. Lanjut aja dulu.
Saya carikan ayatnya. Bisa juga nyari, aku masuk. Ya Kalau gitu, ayat sebagaimana 96, kawan-kawan ya. Kristen tidak punya saksi siapa Yesus turun ke bumi, ya udah terima kenyataannya. Yang namanya kuasa dari Tuhan Aku nanya itu di tidak ada saksinya. Muhammadnya. Nih, saya kasih ini ayatnya Udah ketemu. terima Bentar. kenyataan, Bre. Terima kenyataan. Dengar. Ini ayatnya sudah ketemu nih ya. Al-Isra 96. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi di sini tidak perlu saksi manusia, cukup Allah dan Rasulnya. Itu juga yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 14 ya, Aki ya. Iya, 14 sampai 17. Ya. Bibel. Cukup aja jelaskan dia. Dia awam, kalau Bibel awam dia. Makanya kalau lu bertanya, usahakan biblos lu itu punya jawabannya gitu loh. Nah gitu. Itu di Bible Yesus nggak perlu saksi, cukup dia dan bapaknya sudah cukup. Itu udah Iya, cukup ya. jangan sampai lu bertanya kepada Islam tapi biblos lu tidak bisa menjawab juga gitu. Kan malu jadinya, jadi aib Kesimpulannya gitu. Muhammad menerima wahyu dan saksi. Sama tadi. seperti Yesus tidak ada saksinya ketika turun ke bumi, ya gitu. Gak usah mutar ke sana. Lo nggak takut. muter ini, memang Takut. gua Allah muter-muter. Kamu yang mutar aja tanya. Bang Juma, saya mau misi. Memang nggak ada saksinya Yesus turun ke bumi, siapa saksinya? Aku nanya Muhammad bukannya. Udah. Jawab Yesus. Udah Kores, cukup Kores, orang kayak gini nggak ada ilmunya, nggak usah dilayani. Cukup. Turunin Dadah. Zat, sudah ganti. Kita cari yang berkualitas saja. Bang Juma, saya mau tanya satu aja ini. Iya. Itu tadi kan saya mendengar di bawah Bang Juma bilang itu kriteria untuk hafal Quran itu apa namanya 3 tahun, maksudnya gimana itu? Usia 3 tahun, Bang. Kalau umat Kristen bertanya Al-Quran, dia harus kembali ke usia 3 tahun. Terus yang baru 1 tahun jadi mualaf itu bagaimana kok dia bisa terjemahkan semua itu? Gimana menurut Bang Ya, Juma? mu'alaf itu, saudara, mu'alaf itu adalah orang yang membuka hati kepada Islam. Sementara orang Kristen datang, contoh yang tadi tuh, itu membuka hati nggak tuh ketika kita terangkan? Tidak, dia menyerang Islam. Dia dengan otaknya sendiri, dengan pemikirannya sendiri datang menilai Islam dengan halusinasi dan kesombongannya dia. Tapi orang mu'alaf itu orang yang membuka diri. Contoh misalnya, ketika orang yang ciri-cirinya mu'alaf diterangkan seperti yang diterangkan oleh saudara kita Akhi Sugi. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Coba. Tidak perlu lagi ada saksi-saksi yang lain. Untuk apa saksi yang lain? Kalau ini Anda terima dengan akal sehat. Oh iya ya, untuk apa? Kebenaran itu tidak perlu memiliki saksi. Yang dikatakan kebenaran tak perlu ada saksi. Tidak perlu ada saksi. Contoh, ada pembunuhan. Apakah pembunuhan itu tidak benar? Oleh karena tak ada yang menyaksikan terhadap pembunuhan itu. Anda membunuh seseorang, tapi tak ada yang melihat. Apakah batal? Anda bukan pembunuh, karena tak ada yang menyaksikan. Oh tidak, Rasulullah Muhammad SAW tetap aja Nabi, tetap aja Rasul, meskipun tak ada manusia menyaksikan menerima wahyu. Contoh misalnya, ada orang mengatakan miliaran orang menjadi saksi, Yesus itu adalah Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan. Apa gunanya kesaksian miliaran orang itu? Tak ada, omong kosong, halusinasi, angan-angan. Tak ada saksi kenabiannya, ketuhanannya. Mana saksi? Mana bukti ketuhanannya? Tak ada, semuanya orang mensaksikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Di mana-mana kita dengar gereja Yesus Tuhan. Tapi apa bukti ketuhanannya? Tak ada. Nabi Muhammad SAW sebaliknya, seluruh dunia menolak kenabiannya, tapi bukti kenabiannya ada. Ayo. Berbeda dengan Yesus, semua dunia mengatakan dia Tuhan. Mana bukti ketuhanannya? Tak ada. Seluruh dunia menolak kenabian Rasulullah, tapi bukti kenabiannya sudah 1400 tahun sampai di telinga Anda, sampai di mata Anda, sampai di otak Anda. Anda saja yang kufur menolaknya. Apa bukti saksi itu? Kalau Anda berbicara mengenai kesaksian, Rasulullah di Gua Hira datang Roh Kudus di sini. Sekarang apa yang diterima? Bacaan apa? Surah Al-Alaq. Mana bacaan itu? Masih ada sekarang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1400 tahun silam. Masih ada sampai hari ini. Hah? Ya, saya kan tidak tanya itu Bang Juma, makanya saya cuma tanya itu tadi. Harus 3 tahun berat. Iya. Jadi seorang mu'allaf itu, Bung, ketika mereka menerima Al-Quran, mereka akan memahami. Benar juga ya. Seperti yang sekarang yang saya tunjukkan ini, yang saya sampaikan nih. Orang-orang Kristen mendengarkan. Saya ulangi.
2 miliar mulut manusia di atas muka bumi berkata Yesus Tuhan. Mereka bersaksi Yesus Tuhan. Tapi apa gunanya kesaksian-kesaksian mereka? Yesus Tuhan, tak ada orang selamat tanpa Yesus. Apa buktinya itu semua? Kalau bukti ketuhanan Yesus itu tak ada. Sebaliknya, meskipun Nabi Muhammad SAW ditolak kenabiannya karena menurut kalian tidak ada saksi, tapi bukti kenabiannya justru masuk di kuping Anda setiap hari, setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap hari Anda mendengarkan itu. Bukti kenabian beliau ada. Nah sekarang coba, kalau pola itu yang Anda pakai, Yesus Tuhan, siapa kemudian dari orang Kristen, dari orang Yahudi yang pertama kali menuhankan Yesus seperti layaknya Kristen hari ini? Ada? Tak ada. Munculnya di Roma. Petikan, tidak nyambung. Nabi Muhammad menerima firman pertama di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa Quraisy. Dan Roh Kudus datang bukan untuk mereka. Roh Kudus datang untuk baginda. Jadi Roh Kudus datang menyatakan diri hanya kepada satu oknum. Kalau dia datang untuk seluruh jazirah Arab, berarti jazirah Arab semuanya nabi. Sama seperti Yesus. Yesus kemudian diberi Roh Kudus, siapa jadi saksi? Yesus menerima firman, siapa jadi saksi? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Siapa saksi Elohim datang kepada Yesus? Siapa saksi Roh Kudus datang kepada Yesus? Tak ada. So ketika Yesus berkata, apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Ini Yesus mengatakan ucapan dari mana? Ucapan dari dia yang telah mengutus dia. Siapa yang menjadi saksi melihat yang mengutus Yesus berfirman kepada Yesus yang diutus? Ada? Tak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda meyakini beliau adalah Tuhan. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran bukan cuma sehari, seminggu, sebulan, setahun. Menerima wahyu 22 tahun. Kalau di antara wahyu pertama sampai wahyu terakhir mereka melihat sedikit saja kebohongan Rasulullah selama 22 tahun itu, maka mereka akan meninggalkan Rasulullah. Mereka akan meninggalkan Rasulullah. Kenapa? Ayat yang disampaikan mungkin betul, tapi di suatu hari beliau berdusta, di suatu hari dia melakukan kemaksiatan, maka sejazirah Arab akan heboh. Percuma, dia bukan nabi, buktinya dia pendusta, dia pembohong. Tinggalkan, maka ditinggalkan. Tapi buktinya 22 tahun beliau tidak pernah cacat sedikit pun. Sehingga benua Arab, sejazirah Arab beriman kepada beliau hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai hari ini sudah 1400, hampir 1500 tahun. Bagaimana dengan Yesus? Menyampaikan firman 3 tahun, murid cuma 12, satu pengkhianat, tinggal 11. 11 ini habis dibasmi oleh Paulus. Setelah itu keturunannya mana? Tak ada, habis. Justru antikristus yang berjaya. Siapa itu? Paulus. Antikristus berhasil kemudian memelintir ajaran Yesus. Buktinya bahwa Yesus gagal mengajarkan ajarannya. Kenapa? Tanah Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea tidak berhasil dikristenkan, dijadikan sebagai murid. Tak berhasil. Tak berhasil oleh Yesus. Lalu apa gunanya kesaksian-kesaksian itu? Apa gunanya? Tak ada gunanya. Sekali lagi kesimpulan saya, Bung. Kenapa orang mendapatkan hidayah? Simple. Orang dapat hidayah karena apa? Mereka menyaksikan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sudah 1400 tahun, mereka masih menyaksikan kenabiannya. Kerasulannya mereka masih saksikan. Tetapi kalau Yesus, 2000 tahun ketuhanan Yesus mana? Tak ada. Secuil pun, setai gigi pun, ketuhanan Yesus itu tak bisa nampak dilihat oleh akal manusia, oleh mata dan telinga manusia. Itu fakta. Silakan. Sebenarnya bukan cuma Yudas yang berkhianat, akhi. 12 murid itu pengkhianat semua. Apa buktinya? Ketika Yesus ditangkap semuanya kabur, termasuk Petrus. Petrus juga berkhianat. Kata Yesus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Pengkhianat semua 12 murid. Nggak ada yang benar muridnya. Bukan cuma Yudas sebenarnya. 12 murid pengkhianat semua. Betul enggak? Iya.
saya naikkan Bang Juma, saya tanya itu aja. Yang 3 tahun itu Bang Juma bilang, itu aja saya tanya. Paham? Saya paham sudah Bang Juma maksudkan. Cuma maksudnya gini loh Bang Juma. Orang itu kalau mau masuk mualaf itu kan harus berarti dia tidak boleh dulu dia koar-koar karena dia itu masih bodoh, masih belum paham mengenai Al-Quran dan terjemahan itu yang saya maksud. Kan 3 tahun harus kayak Yahya Waloni, dia kan harus belajar dulu, jangan dulu koar-koar itu loh maksudnya saya, begitu kah? Bukan begitu Bang. Manusia diciptakan oleh Allah dari sejak lahir itu sudah ada unsur bertuhan di dalam dirinya. Orang yang sudah ada unsur keilahian yang ada dalam imannya, bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengenal ilahi, bagaimana mereka sampai kepada Allah, itu karena hatinya kemudian lembut menerima itu. Sedangkan orang Kristen yang naik ke sini bertanya, itu satu, cakupannya hanya untuk mengolok-olok. Kedua, hanya untuk meyakinkan dirinya atas pengingkarannya kepada Allah. Ketiga, karena kebenciannya terhadap Islam. Tidak semua Bang Juma begitu. Ya, yang tidak semua itu mereka sudah mualaf. Mereka sudah mualaf. Yang tidak semua itu sudah mualaf. Kenapa mereka mualaf? Walaupun saya tidak begitu juga demikian yang Bang Juma. Saya kan mengolok-olok juga kalau saya kan. Ya karena Anda menutup hati Anda. Anda menutup hati Anda terhadap Islam. Anda tetap kekeh menutup pintu hidayah terhadap diri Anda. Padahal sudah nyata di dalam diri Anda itu bahwa Islam itu agama benar. Bahkan istri Anda itu seorang Islam. Tetapi Anda menutup diri. Anda kekeh mempertahankan keyakinan Anda. Bukan Islam yang salah, Anda yang salah. Kebenaran itu telah datang kata Allah. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan, tak ada paksaan. Anda memilih kufur silakan. Silakan Anda bersenang-senang dengan kekufuran Anda. Al-Quran juga sudah menerangkan itu. Silakan Anda mau happy, Anda mau bersenang-senang dengan apa yang Anda anggap sudah yakini sebagai satu kebenaran, silakan. Al-Quran mengatakan apa? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, biarkanlah mereka bersenang-senang, dan biarkanlah mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Apa kata Allah? Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat daripada perbuatannya. Silakan. Silakan dengan Anda mau kufur menutup diri seperti ini, silakan. Yang saya maksud Bang, orang Kristen yang kayak tadi itu bertanya tentang Al-Quran. Dia ingin mengkritisi Quran. Orang yang mau mengkritisi Quran itu harus memiliki disiplin ilmu. Ini hanya pemahaman sendiri terhadap terjemah. Bertanya tentang terjemah, lalu mengedepankan pemahaman sendiri. Bagaimana hidayah mau datang? Sedangkan umat Islam itu tidak lagi bertanya seperti pola Kristen. Kenapa? Karena mereka dari kecil diajarin membaca Quran. Sehingga Al-Quran itu kemudian mendarah daging pada hati kalbu mereka. Sehingga kebenaran itu mutlak datang ke dalam benak dan hati mereka. Tak ada penolakan. Coba tunjukkan saya orang yang murtad Islam dari lahir, yang dari proses belajar tentang Al-Quran dari lahir menjadikan dia murtad dari Islam. Tunjukkan siapa? Saya ingin tahu. Ada? Menemukan kesalahan dalam Al-Quran? Ada? Siapa? Tak ada. Saifuddin Ibrahim tidak paham Al-Quran. Bisa baca Quran tapi nggak paham Quran. MKC baca Quran saya tidak bisa. Bagaimana kemudian bisa memahami Quran? Dan mereka sudah mengakui mereka keluar Islam itu karena mereka capek ibadah. Capek katanya. Sujud. Tapi yang mereka punya hanya sepeda buntut. Sepeda buntut saja. Tidak bisa beli mobil seperti yang lain. Melihat misionaris datang membawa satu koper duit. Wah ini Pak, benar ini. Pindah. Bukan karena menemukan kesalahan di Islam. Pandi Aceh. Apakah dia menemukan kesalahan di Islam? Tidak. Murni karena duit. Dia pindah. Setelah dia pindah, semakin banyak duit, semakin dia menghujat, semakin banyak duit. Sehingga apa? Dia mempelajari membaca Quran. Tapi karena sudah kebencian, bisa baca Quran. Tapi karena kebencian, bisa bahasa Arab. Tapi karena kebencian, tetap aja yang dikedepankan adalah kebencian, bukan pola kebenarannya. Seperti itu Bang. Jadi kalau ada orang yang mau bertanya Quran, kemudian dia membahas terjemahan, habis itu dia ngotot. Apa dasar ngototnya? Pengetahuan pribadinya terhadap terjemahan. Begitukah cara orang belajar Islam? Tidak. Tidak begitu cara orang belajar Islam. Sementara dia belajar Islam melalui
inisiatif sendiri, pemahaman sendiri terhadap terjemahan. Nah, bagaimana dengan orang hidayah? Orang yang banyak mendapat hidayah itu dia tidak bisa baca Quran, betul. Tapi dia bawa akal. Nah, tidaklah mungkin Al-Quran ini karangan seseorang yang bernama Nabi Muhammad. Kedua, kenapa Al-Quran ini selalu selaras dengan akal? Ketiga, kenapa isi Al-Quran itu selalu bersama dengan zaman, tidak larut ditinggal zaman? Kenapa ilmuwan semua menemukan materi-materi yang mereka jadikan sebagai temuan dan sudah 1400 tahun lebih dulu dalam Al-Quran? Ini pasti bukan karangan, ini pasti bukan manusia biasa, ini pasti bukan ucapan manusia ini. Sepintar-pintarnya manusia tidak akan pernah bisa mempertahankan apa yang menjadi temuannya sampai ratus tahun. Tidak pernah bisa. Pasti akan lekang dimakan zaman atau akan ada penemu yang lebih hebat dari temuannya. Tapi Al-Quran justru semakin canggih temuan seseorang, semakin menemukan temuannya itu semakin ada di dalam Al-Quran. Ini pasti bukan karangan ini pasti. Ini pasti adalah kalimat pencipta langit dan bumi. Maka mereka bersyahadat. Bukan karena mereka sudah bisa baca za di atasnya sa membunuh, ra zar, ha di atasnya hu, mim mati zarhum. Bukan begitu. Alepurona a, alepurawana i, alepudapana u, aiu. Bukan begitu. Mereka menemukan hidayah itu karena akal. Orang yang sampai kepada kebenaran itu karena akal. Nah, Anda coba renungkan itu. Duduk renungkan pakai akal. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi bayi? Coba Anda pakai akal. Mana lebih benar dan masuk akal? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tercipta lahir tanpa ayah, atau Tuhan Maha Kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi yang tak berdaya? Ayo, mana lagi masuk akal? Tapi Anda mematikan akal, Anda nggak sampai ke Islam. Meskipun Anda tidur dengan orang Islam setiap malam, tapi karena sudah tertutup, nggak bisa masuk, nggak bisa. Ah, itu saudara Yani. Demikian. Ya, makasih Bang Juma. Sama-sama saudaraku. Ya, teman-teman di atas itu aja yang saya tanya tadi. Silakan. Oke, makasih ya Bang Juma. Sama-sama Bang Yaniku yang cakep. Oke, kita sapa dulu Paulus Brandon. Shalom. Dan tim Apology.